Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ketemu lagi dengan saya Rohmatun Nikmah, Sarjana Pendidikan asal sekolah SDN Ploso 3 174 Surabaya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6. Bersama ini saya menjabarkan tentang tugas modul 1.1.A.8, yaitu tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan Ki Hajar Dewantara. Di dalam tugas ini ada 3 pertanyaan yang harus saya jabarkan. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menjabarkan pertanyaan yang pertama, yaitu pemahaman tentang siswa sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa dalam mendidik dan membimbing siswa di dalam kelas, tugas saya hanya sebagai transfer ilmu ke siswa. Dalam hal ini, peran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan peran siswa. Proses pembelajaran di dalam kelas masih klasikal atau teacher-centered learning, bukan student-centered learning. Saya menuntut siswa untuk menguasai semua materi ajar yang saya ajarkan dengan nilai tuntas mencapai KKM sekolah, tanpa peduli karakteristik belajar siswa dan memahami kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Dalam pembelajaran di kelas, saya juga merasa kesulitan untuk mendesain kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di akhir kegiatan belajar, saya juga jarang melakukan kegiatan refleksi belajar terkait proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana capaian keberhasilan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya selalu beranggapan bahwa nilai tuntas mencapai KKM adalah keberhasilan suatu pembelajaran. Saya tidak peduli apakah siswa sudah merdeka dalam belajarnya. Setelah memahami modul 1.1 ini, saya mendapatkan 4 yang harus saya terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah tentang trilogi pendidikan. Yang kedua adalah menuntun mencapai kodrat siswa. Yang ketiga adalah pendidikan berhamba pada siswa. Yang keempat adalah budi pekerti. Pemahaman tentang siswa setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama adalah trilogi pendidikan. Jadi, guru harus memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang selalu berada di depan dalam memberikan contoh atau teladan yang baik di setiap proses pembelajaran. Maka seorang guru berperan sebagai mentor yang mentransfer pengetahuan kepada siswa. Dalam artian ini adalah trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo. Untuk trilogi pendidikan yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, guru harus mampu membangkitkan atau membangun kemauan belajar siswa, yakni dalam konteks guru berperan sebagai mitra peserta didik yang membantu mengembangkan potensi diri siswa. Trilogi pendidikan yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani. Dalam hal ini, guru harus mampu memberikan dorongan dan membangkitkan motivasi peserta didik dengan mengikuti dan memberikan dorongan moral serta kekuatan dari belakang. Yang kedua yaitu menuntun anak mencapai kodrat. Kodrat utama anak adalah bermain. Menuntun yaitu mengarahkan siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan kodrat anak. Guru ibarat petani yang hanya menuntun tumbuh kembang siswa sesuai minat dan bakat siswa. Anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh. Kita sebagai guru hanya menuntun anak untuk menebalkan budi pekerti yang baik yang sudah dimiliki.
dan menipiskan segala kemampuan perilaku buruk yang ada pada diri siswa. Anak sebagai makhluk individu yang harus guru pahami karakteristiknya. Pemahaman tentang siswa setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah pendidikan berhamba pada siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya juga menyadari bahwa selama ini saya hanya memandang siswa sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Tugas saya sebagai guru hendaknya hanya sebagai pamong atau fasilitator. Siswalah yang seharusnya memegang kendali dalam proses pembelajaran, atau dalam artian student center learning, untuk mewujudkan merdeka belajar pada siswa. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit untuk menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Seorang guru hendaknya memahami karakteristik siswa, serta merencanakan dan menyelenggarakan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang variatif untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka belajar. Pemahaman tentang siswa setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti dapat dilatih untuk menumbuhkan pemahaman kesadaran diri dan mengelola diri pada peserta didik, sehingga peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Peran keluarga sangat penting bagi tumbuh kembang anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua, serta orang-orang terdekatnya. Anak akan mempunyai banyak pengalaman pembelajaran hidup secara terus-menerus dari proses interaksi sosial di lingkungannya. Maka dari itu, perlu guru bersama wali murid harus dapat berkolaborasi agar bisa ikut berperan sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan bagi anak-anaknya di rumah. Penerapan di dalam konteks untuk mewujudkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya lakukan adalah: yang pertama, membuat kesepakatan kelas agar siswa dapat bertanggung jawab terhadap komitmen yang dibuat. Yang kedua adalah merancang pembelajaran yang bervariatif dan berpusat pada siswa. Yang ketiga adalah memahami karakteristik belajar siswa dan menggali potensi siswa sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Yang keempat adalah menjadi teladan yang baik bagi siswa dengan melakukan pembiasaan pendidikan karakter yang berkelanjutan. Demikian pemaparan modul 1.1.A.8 tentang kesimpulan dan juga refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara bersama guru penggerak Indonesia Maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.